Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Seperti biasa, saya selalu berharap para insan catur Indonesia dalam keadaan baik dan tetap semangat. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemahaman babak akhir bagian 2. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk warga Wonosobo, khususnya para insan catur yang berada di Wonosobo. Bung Rudi Londok dari Manado, dan juga Bung Aidil Gusti yang selalu mendukung saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung saya. Kembali ke catur, kali ini saya telah tampilkan satu posisi diagram babak akhir, di mana dalam posisi ini terkandung tema. Satu, tema oposisi bisa berhadapan, bisa berada posisi samping, dan oposisi diagonal. Dua, terkandung juga tema bujur sangkar, yang umumnya digunakan untuk bertujuan mengejar pion lawan. Dan tiga, terkandung juga tema tempo. Dalam posisi ini, pertanyaannya, putih jalan, langkah mana yang dapat membuat putih menahan draw? Di sini putih mempunyai pilihan 4 kemungkinan, yaitu dorongan A4, Raja G4, Raja G5, atau pilihan yang terakhir atau pilihan nomor 4, Raja G6. Sebelum saya menganalisa satu persatu kemungkinan, para insan catur dapat mempost dan mencoba langkah mana yang dapat membuat putih dapat menahan posisi menjadi posisi draw. Selamat berpikir dengan bantuan yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk pilihan yang pertama, saya memilih langkah putih A4. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ketika putih melangkah A4, maka hitam akan melangkah Raja D5 bertujuan untuk mendekati pion putih yang berada di garis A. Raja G4, Raja C4, Raja F4, Raja B4, Raja E5, Raja makan A4, Raja D5, Raja B5. Hitam menang dengan cara pemahaman prinsip oposisi samping. Kita berlanjut ke pilihan lainnya. Pilihan kedua putih, saya memilih langkah Raja G6. Setelah Raja G6, hitam dapat menjawab dengan C5, A4, C4, A5, Raja D5. Putih kalah karena pionnya terkena tema bujur sangkar. Artinya pion bebas putih yang berada di A5 dapat terkejar oleh Raja hitam. Pilihan kedua putih, saya memilih langkah Raja G6. Setelah Raja G6, hitam dapat menjawab dengan C5, A4, C4, A5, Raja D5. Putih kalah
karena pionnya terkena tema bujur sangkar, artinya pion bebas putih yang berada di A5 dapat terkejar oleh raja hitam. Untuk pilihan ketiga, saya memilih kemungkinan putih raja G5. Namun setelah raja G5, di sini terlihat hitam akan mendapat satu tempo penting, yaitu ketika melakukan promosi langsung melakukan langkah skak. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Hitam menjawab dengan C5, A4, C4, A5, C3, A6, C2, A7, menteri, C1, promosi, dan langsung melakukan langkah skak. Tentu saja dalam posisi ini hitam menang. Kita berlanjut ke pilihan nomor 4 atau pilihan terakhir. Kita akan menuju pilihan terakhir dari putih, yaitu raja G4, sekaligus membentuk oposisi samping. Hitam di sini melanjutkan dengan raja D3, dan pilihan putih pada posisi ini adalah raja F5 untuk mengejar target yang berada di C7. Saya mundur satu langkah. Dalam posisi ini, putih juga mempunyai dua pilihan lainnya, yaitu raja F4 dan raja F3. Mari kita analisa masing-masing kemungkinan. Setelah raja F4, hitam melanjutkan dengan C5, A4, C4, A5, C3, A6, C2, A7, C1, promosi menjadi menteri, sekaligus melakukan langkah skak, dan tentu saja hitam menang. Kembali kepada posisi analisa, kemungkinan lain adalah raja F3. Setelah raja F3, hitam melanjutkan dengan C5, A4, C4, A5, C3, A6, C2, A7, C1 promosi, dan tidak melakukan langkah skak. Putih melangkah A8 promosi menjadi queen. Namun di sini hitam mempunyai langkah bagus dengan langkah menteri H1 melakukan langkah skak sekaligus menangkap menteri yang berada di A8. Hitam tentu saja menang. Kembali kepada posisi utama. Setelah raja F5 untuk mengejar target di C7. Hitam melangkah C5, A4, raja C4. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah C4, maka putih akan melanjutkan dengan A5, C3, A6, C2, A7, C1 promosi menjadi menteri, A8 promosi menjadi menteri, dan terjadi posisi draw. Kembali kepada posisi utama, setelah raja C4, di sini putih harus berhati-hati antara melangkah raja E5 dan raja E4. Langkah yang benar adalah raja E4 membuat oposisi. Saya mundur satu langkah.
Jika dalam posisi ini putih melangkah Raja E5, hitam akan melanjutkan dengan Raja B4, Raja D5, C4, A5, C3, A6, C2, A7, C1 promosi menjadi menteri, A8 promosi menjadi menteri, dan di sini hitam mempunyai langkah bagus dengan melakukan langkah skak di H1, sekaligus menangkap menteri yang berada di A8. Tentu saja hitam menang. Kembali kepada posisi utama, langkah yang terbaik adalah Raja E4 membuat oposisi samping. Partai berlanjut, Raja B4, Raja D3, C4. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah Raja makan A4, maka putih akan melangkah Raja C4 dan terjadi posisi draw. Kembali kepada posisi utama, setelah hitam melangkah pion C4 melakukan langkah skak, putih menjawab Raja C2, Raja makan A4, Raja C3, Raja B5, Raja C2, dan putih dapat memaksa hitam untuk terjadi bangunan draw dengan menggunakan prinsip oposisi berhadapan. Demikian studi babak akhir yang menarik. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan video selanjutnya. Salam catur, gens una sumus.